Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Setelah sebelumnya kita sudah membahas spoiler Black Clover chapter 347. Kali ini kita akan membahas Black Clover chapter 347 secara lengkap beserta reviewnya. Yos, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Judul manga Black Clover chapter 347 adalah Mayakashi no Naka no Shinso atau kebenaran dalam penipuan. Judul ini menjelaskan sebuah kebenaran yang akan terungkap dalam sebuah penipuan atau tipu muslihat. Chapter awal kali ini memperlihatkan naga berkepala 5 yang sudah tumbang dikalahkan 5 anggota Seven Ryuzen. Kemudian saat itu Ichika mengingat ucapan Ryo kepada Asta, di mana Ryo mengatakan bahwa kekuatan Asta pasti akan dibutuhkan dalam pertarungan. Sampai saat itu tiba, Asta diminta untuk menyempurnakan tekniknya. Setelah mengingat ucapan Ryo kepada Asta itu, Ichika berkata, "Aku memang sudah banyak mengeluarkan kekuatan sihir, tapi aku bahkan tidak butuh kekuatan orang bodoh itu. Hanya kami yang akan mengakhirinya." Anjay. Tapi saat itu, Paladin Lily tiba-tiba muncul dengan cepatnya ke samping Ichika, lalu berkata, "Kalian yang sekarang bahkan tidak akan bisa menghentikan yang ini." Anjay. Lalu Paladin Lily dan Paladin Hit melakukan combo sihir. Hit berkata, "Sekarang sudah waktunya." Kemudian mereka berdua menggebukkan sihir ruang dan juga sihir es untuk menciptakan serangan yang sangat besar dan menuju 5 anggota Seven Ryuzen. Serangan itu datang dengan cepat. Jozo, Komari, dan Daizaemon bahkan tidak sempat untuk menghindarinya. Mereka terkena serangan itu dengan sangat telak. Mereka tertusuk es yang sangat besar. Hit berkata, "Serangan yang tak terhindarkan dari segala arah, ini yang paling efisien." Sementara Keisukaku dan Ichika masih sempat menahan serangan itu. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mendapatkan luka yang cukup serius. Mereka berdua terlihat mengeluarkan darah karena serangan itu benar-benar sangat kuat dan besar. Ichika terkejut dengan sihir para paladin. Dia berkata, "Orang-orang ini, bukankah jumlah kekuatan sihirnya sangat luar biasa?" Keisukaku masih bisa tersenyum lalu berkata, "Ini sangat layak ditebas." Lalu Keisukaku heran. Dia melihat Yurulu berada di depannya melakukan sesuatu. Keisukaku berkata, "Selanjutnya orang yang seperti apa?" Yurulu saat itu sudah membuka grimoire-nya dan menggunakan sihir binatang buasnya. Lalu terlihat muncul sesuatu di sampingnya yang bernama Boogeyman. Setelah itu tiba-tiba muncul seekor katak besar di hadapan Keisukaku. Keisukaku langsung berteriak ketakutan, lalu menutupi tubuhnya dengan ekor-ekor miliknya dan berkata, "Itu katak menakutkan." Ichika terlihat heran, tapi dia hanya bisa memanggil nama Keisukaku dono. Anjay. Kemudian Yurulu menjelaskan bahwa Boogeyman adalah seekor binatang buas yang bisa membangkitkan dan mewujudkan ingatan lawan akan ketakutannya. Lalu setelah itu muncul pria besar memanggil Ichika, yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah ayahnya. Kemudian Ichika berkata, "Ayah, aku memang mendapatkan kekerasan sebagai seorang anak dan itu adalah pengalaman yang mengerikan bagiku. Jadi ini pasti ketakutan. Tapi aku yang sekarang tidak akan terpengaruh terhadap penipuan seperti itu." Tapi saat itu Ichika terus saja mengingat kenangan masa kecilnya. Dia melihat sosok ayahnya saat itu. Ayahnya berkata, "Berapa lama bajingan itu bisa hidup seperti ini? Perang belum berakhir. Bajingan tak berguna yang cinta damai bahkan dengan klan Yami." Ichika bertanya-tanya apakah itu ingatannya. Ichika pun melihat ketika ayahnya menawari Yami Sukehiro, kakaknya, sebuah pil yang bisa membangkitkan kekuatan. Saat itu ayahnya berkata, "Sukehiro, dengan bantuan kita akan membangun kembali klan Yami." Sementara Yami Sukehiro berkata, "Apa yang kau bicarakan, bajingan?" Lalu ayahnya berkata lagi, "Minumlah pil iblis ini. Ini adalah obat yang diturunkan secara turun-temurun di dalam klan, yang secara eksplosif akan meningkatkan dorongan untuk membunuh dan juga mengeluarkan kekuatan iblis yang terpendam." Lalu ayahnya pun berkata kepada Ichika dan juga menyuruh Ichika untuk meminum pil tersebut. "Ichika, kau juga bisa meminumnya." Ayahnya menawarkan obat tadi kepada Ichika. Kemungkinan setelah Yami menolaknya dan setelah Ichika meminumnya, muncul ingatan lagi. Orang-orang terlihat berlarian. Mereka berkata, "Hentikan Ichika." Yamero, anjay.
Yami terlihat ketakutan tak berdaya dan hanya bisa memanggil nama Ichika. Ichika melihat mayat kliennya tergeletak di hadapannya. Dia pun melihat pantulan wajah dirinya dalam katana yang digunakan untuk membantai kliennya. Tapi anehnya, saat itu ayahnya justru tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan kekuatanmu akan sekuat ini, seperti yang diharapkan dari anakku Ichika." Dalam ingatan itu pun ternyata muncul Ryu. Ryu berkata, "Kebenaran terlalu kejam untuk diungkapkan." Kemudian, setelah melihat semua ingatan itu, tubuh Ichika berkeringat gemetar dan kaku. Ichika berkata, "Ingatan macam apa ini? Apakah aku membunuh seluruh? Apakah aku membunuh seluruh klanku? Tidak, itu tidak mungkin. Tapi jika itu benar, lalu untuk apa hari-hari penuh kebencian itu?" Ichika saat itu mengingat Yami, kakaknya yang selama ini dianggap sebagai pembunuh klannya. Setelah itu, di saat Ichika masih termenung, ayahnya menyerang Ichika. Ichika sempat menahan, tapi dia terpental cukup jauh. Sementara itu, Daizaemon, Komari, dan Jozo ternyata masih memiliki kesadarannya, tapi mereka dipenuhi dengan luka yang sangat parah. Daizaemon berkata, "Kita adalah pelindung negeri ini. Kita masih belum boleh kalah." Setelah mendengar ucapan Daizaemon, Paladin Lily berkata, "Tidak apa-apa, nanti Lucius sama akan memberi kalian semua kebahagiaan dan kedamaian sejati. Jadi sekarang beristirahatlah dengan tenang." Kemudian muncul naga berkepala 5 yang sudah beregenerasi di hadapan mereka bertiga. Mereka bertiga sangat terkejut dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Sementara itu, Ichika masih tertunduk lesu, gemetar, berkeringat, dan tidak bisa bergerak. Sedangkan ayahnya sudah berada di hadapannya dan bersiap menebas Ichika menggunakan katananya. Ichika berusaha keluar dari kesulitannya itu dan menyadarkan dirinya sendiri dengan berkata di dalam hatinya, "Jangan ragu kepada orang seperti itu. Semangatlah, gerakkan tubuhmu. Aku sudah menjadi kuat, aku akan menjadi lebih kuat. Tapi aku yang sebenarnya, apakah selama ini?" Kemudian ayahnya menebaskan katananya kepada Ichika. Tapi Asta datang bagaikan pahlawan, muncul di hadapan Ichika. Asta menahan tebasan ayahnya Ichika menggunakan katana miliknya. Saat itu Ichika berkata, "Oni-chan, anjay." Ternyata dia melihat sosok kakaknya yaitu Yami dalam diri Asta ketika Asta menahan serangan ayahnya. Hal itu karena Yami pun pernah melakukan hal yang sama seperti Asta di masa lalu, yaitu menyelamatkan Ichika dengan menahan katana ayahnya yang akan memukul Ichika. Kemudian setelah itu Asta berkata, "Apa yang kau lakukan kepada penolongku?" Dan kalimat itu pun mengakhiri chapter 347 kali ini. Chapter kali ini berfokus kepada pengungkapan fakta sebenarnya di balik insiden pembantaian klan Yami yang ternyata pelakunya justru Ichika. Yang perlu kita garis bawahi adalah penyebab atau pemicu Ichika bisa melakukan itu. Pemicunya ternyata pil iblis. Pil iblis ini dikatakan bisa membangkitkan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh klan Yami. Dari sini membuktikan bahwa klan Yami benar-benar ada kaitannya dengan iblis. Dan teori tentang Yami Sugehiro yang dikait-kaitkan dengan iblis sudah semakin terbukti. Teori tentang sihir kegelapan yang berasal dari iblis pun sudah semakin terbukti. Tapi pertanyaan di sini, bagaimana bisa seorang anak berusia 7 tahun yang belum memiliki gulungan sihir dan belum menguasai ilmu berpedang bisa membantai seluruh klannya? Pil iblis itu dikatakan memang bisa membangkitkan kekuatan terpendam. Tapi apakah dengan fisik Ichika yang masih sangat kecil, dia bisa melakukan pembantaian itu? Mimin akan sedikit menjelaskan beberapa teori. Bagaimana jika Ichika meminum pil itu, dia terhubung ke dunia bawah, lalu tubuhnya dikuasai oleh iblis kegelapan pengguna black magic, yaitu Lucifugus. Dan saat itu, Lucifuguslah yang membantai seluruh klan Yami. Saat itu, Ichika tidak memiliki kesadarannya sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Pil itu bisa saja konsepnya sama seperti gelang yang diberikan ayahnya Nahato kepada Nahato untuk memanggil Lucifugus. Sehingga baik gelang itu maupun pil itu terhubung dengan Lucifugus. Lalu kenapa Yami bisa selamat dari pembantaian itu? Ryu pun saat itu ada di sana dan berhasil selamat. Ada kemungkinan di sini Yami pun meminum pil itu, tapi Yami bisa menahan kekuatan iblis itu keluar dari tubuhnya. Itulah kenapa dalam ingatan Ichika, Yami terlihat sangat gemetar berkeringat, memeluk tubuhnya sendiri seakan-akan dia sedang menahan sesuatu. Bukti lain bahwa Yami meminum pil itu adalah di masa sekarang ketika Yami dijadikan tumbal pohon klip pop.
kita bisa melihat Yami memiliki jantung hitam di dadanya, di mana jantung itu sangat berbeda dari jantung manusia pada umumnya. Itu artinya sebenarnya pil itu berfungsi, tapi Yami bisa mengontrolnya. Jika kasusnya seperti ini, ada kemungkinan suatu saat Yami akan mengeluarkan kekuatan iblisnya itu. Lalu kenapa Ryu bisa ada di sana dan kenapa bisa selamat? Apakah dia datang di saat insiden sudah berakhir? Sepertinya tidak, karena kita bisa lihat Ryu pun penuh dengan luka dan darah. Di sini bisa saja Ryu membantu menyadarkan Yami ketika Yami mulai akan mengamuk. Bisa juga dia membantu menyadarkan Ichika dengan kekuatan yang kita belum ketahui. Kita tahu saat itu Ryu belum memiliki kekuatan matanya, jadi bisa saja saat itu dia menggunakan kekuatan lainnya. Dan bisa juga setelah insiden itu, Ryu baru akan mendapatkan kekuatan matanya. Nah, itu tadi review dan penjelasan Black Clover chapter 347. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu dari Mimin. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.